Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Dengan segenap hormat, izinkan kami untuk mengoreksi pemahaman tentang politik identitas seperti yang dinyatakan oleh Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi dalam sebuah acara beberapa waktu lalu. Mas Ridho dalam kesempatan itu menyatakan Partai Umat akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi pemilu 2024. Pernyataan ini nampaknya sengaja ditegaskan untuk merespon penolakan atas bahaya politik identitas sebagaimana disampaikan antara lain oleh Presiden Jokowi. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide, tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas, jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang sangat beragam. Presiden Jokowi pernah menyampaikan pernyataan bahwa dirinya tidak ingin rakyat menjadi korban politik identitas dalam pemilu 2024. Debat dan perbedaan pendapat dalam politik tentu adalah hal biasa. Dalam konteks ini, saya ingin mengingatkan kembali apa makna politik identitas dan kenapa ia berbahaya dalam konteks kehidupan kita. Apakah sebuah partai boleh dan sah jika memiliki landasan identitas keagamaan? Tentu saja sah. Sejak dulu kita punya partai yang membawa bendera Islam, seperti P3, PKS, atau Partai Bulan Bintang. Penolakan terhadap politik identitas bukan berarti meniadakan agama dari politik. Itu dua hal yang berbeda. Mas Ridho menyatakan, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah. Ia menuding penolakan terhadap politik identitas datang dari kaum sekuler yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Cara pandang ini juga perlu dikoreksi. Bagi para pemeluk agama yang taat, agama adalah sumber nilai dalam hidupnya. Agama menjadi koridor dalam mengambil sikap dan tindakan. Sebagai contoh, seorang politisi yang religius seharusnya akan selalu berusaha menentang praktik korupsi karena agama pasti tidak memperbolehkan seseorang mencuri barang yang bukan miliknya. Ini adalah hal baik dan kita tidak bisa melarang orang berbuat baik. Penolakan terhadap politik identitas bukan berarti seseorang harus meninggalkan agamanya saat berpolitik. Definisi politik identitas bukan seperti itu. Politik identitas adalah ketika seseorang atau sebuah kelompok atau partai politik hanya memperjuangkan kepentingan kelompok mereka berdasarkan landasan identitas, baik agama atau ras, sambil pada saat bersamaan mengesampingkan kepentingan dan hak-hak masyarakat yang lebih luas. Ini antara lain yang sedang terjadi di beberapa negara barat saat ini. Di sana, berkembang kelompok-kelompok radikal kanan yang mempromosikan agenda supremasi kulit putih untuk menyingkirkan kaum minoritas, yang terutama datang dari negara-negara Timur Tengah. Atau contoh di Indonesia sendiri, ketika politik identitas dipergunakan dalam pemilihan gubernur DKI pada tahun 2017. Ketika itu ada kelompok tertentu yang menolak Pak Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur, semata-mata karena identitasnya sebagai seorang keturunan Tionghoa yang beragama Kristen. Dalam konteks ini, politik identitas dipakai untuk memperluas kebencian terhadap kelompok lain, memecah belah persatuan bangsa, merusak tenun kebangsaan hanya demi tujuan memperoleh kekuasaan. Itulah contoh politik identitas. Itulah bahaya politik identitas. Bahaya yang lahir dari kombinasi tiga hal. Pandangan politik sempit dan hanya mementingkan kelompok sendiri, bertemu dengan politisi atau partai politik yang oportunis dan menggunakan media sosial untuk mempropagandakan kebencian terhadap kelompok lain. Politik identitas akan membuat ruang politik diisi dengan kecurigaan dan kebencian, membuat orang tidak bisa berpikir logis tentang apa yang terbaik bagi diri mereka, karena dikompori oleh politik identitas. Kami ingin mengajak kita mengisi kembali politik dengan gagasan, mengembalikan fungsi utama politik sebagai ruang untuk mencari formula terbaik, memecahkan persoalan rakyat, dan mendorong kesetaraan. Mari kita isi politik dengan hal-hal penting, seperti bagaimana caranya membantu rakyat yang tidak mampu, atau bagaimana melahirkan kebijakan yang bisa membuat ekonomi tumbuh agar anak-anak muda bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah fungsi politik yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Partai Umat berkenan memahami pandangan kami. Kita tentu berharap bangsa kita tidak terpecah karena praktik politik identitas. Kita ingin Indonesia menjadi tempat tinggal yang asik
bagi semua orang, semua kalangan. Salam solidaritas.